Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya driver ojol ya yang gugur ya di tengah demo besar-besaran menuntut soal tunjangan gaji DPR dan sebagainya di tangan para aparat. Saya kira meninggalnya ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini ya tidak bisa melindungi rakyatnya itu sendiri begitu kan ya. Jadi saya mengucapkan bela sungkawa, semoga keluarganya diberikan kesabaran dan semoga yang meninggal ya diampuni segala dosa-dosanya. Kembali ke demo tadi. Saya kira demo-demo seperti ini begitu kan ya, justru ya pemerintah saat ini seolah-olah tidak mendengarkan gitu kan. Pada tanggal 25 Agustus kemarin ketika demo besar-besaran, justru Prabowo memberikan tanda jasa kehormatan, bintang tanda jasa kehormatan, ya bintang penghargaan yang sangat luar biasa katanya begitu kan. Apa dampaknya kepada masyarakat? Jadi saya pribadi ini ya, Prabowo ya akan dicoba diganggu stabilitas politiknya begitu ya. Jangan-jangan ya muncul dari orang-orang di lingkaran istana sendiri begitu kan. Jangan-jangan ini begitu. Tapi kalau toh pada hakikatnya begitu kan ya, ketika Prabowo mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang begitu luar biasa, maka demo bisa saja ini ada yang menunggangi begitu. Siapa mereka begitu kan? Ya wallahu alam begitu kan. Kenapa? Seharusnya Presiden Prabowo ketika tanggal 25 ya saat demo begitu kan ya. Seharusnya Prabowo itu memberikan instruksi lah begitu kepada DPR begitu kan. Jangan lagi kemudian menaikkan mendapatkan tunjangan yang 50 juta itu begitu. Ini kasihan masyarakat. Ya Allah, ya. Ini kasihan banget begitu kan ya. Terlindas seperti itu begitu, ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini begitu tidak bisa menjaga keamanan masyarakatnya sendiri. Saya kira dengan adanya seperti ini begitu kan, masyarakat akan semakin marah terhadap Presiden Prabowo. Saya tahu betul Prabowo bagaimana karakternya begitu. Pak, jangan terjebak dengan lingkaran-lingkaran di sekeliling Bapak begitu. Bapak justru dijerumuskan, Pak. Bisa saja seperti itu, Pak, ya. Jangan fokus dapat penghargaan mahakarya, maha bintang, maha putra, ya, sehingga rakyat dikorbankan, Pak. Seharusnya tanggal 25 ini yang saya catat begitu kan, ada demo besar-besaran. Seharusnya kalau Bapak respect begitu kan ya terhadap pengamanan ini, seharusnya temui demo itu begitu kan, mengatakan bahwa DPR tidak akan mendapatkan tunjangan. Seharusnya begitu. Ini pada tanggal 28 Agustus ini ada demo besar-besaran begitu kan ya. Lanjutan, ternyata yang datang itu sudah siang, sudah sore, menginjak sore begitu kan. Nah, inilah yang kemudian demo di tanggal 28 ini menunjukkan ada orang-orang yang menunggangi Bapak begitu kan ya. Ada orang-orang yang ingin mengganggu stabilitas politik Bapak. Karena Pak Prabowo mengungkap korupsi ini, korupsi itu begitu, yang dianggap masyarakat hari ini adalah omon-omon. Ditambah lagi DPR joget-joget. Ditambah lagi dengan adanya pernyataan Sahroni yang mengatakan bahwa ketika ada masa besar-besaran ingin membubarkan DPR, malah dikatakan sebagai tulul. Ini Pak. Jadi saya kira ya di lingkaran Bapak jangan terlalu percaya, Pak. Ini pada hakikatnya masyarakat yang jadi korban, Pak. Ya, cobalah main politik secara terbuka dulu lah, Pak. Jangan secara diam-diam ingin menunjukkan bahwa masyarakat akan simpati ketika mendapatkan penghargaan ini. Buat apa? Buat apa? Tidak ada dampaknya kepada masyarakat. Mau pejabat dapat penghargaan 100 bintang pun begitu kan ya. Ini tidak ada dampak positif kepada masyarakat. Ya, yang dihadapi masyarakat hari ini adalah ketika tunjangan DPR di situ begitu kan, yang 50 juta itu akan menjadi reaksi kemarahan dan kekecewaan masyarakat hari ini. Tolong Pak dengarkan, ya, tolong Pak dengarkan. Jadi jangan semata-mata percaya terhadap di lingkaran dan bisikan-bisikan bahwa ada demo ini, ada yang bayar, ada yang ini. Jadi saya kira hal yang kemudian bagaimana mengawali dan pengamanan itu, Pak. Jadi saya kira ya dengan adanya 7 anggota BRIMOB yang ditangkap begitu kan ya, ditangkap propam terkait insiden
lindas ojol ya hingga tewas begitu. Ini siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya? Apakah Kapolri datang minta maaf, minta maaf, minta maaf? Apakah seperti itu, Pak? Jadi saya kira bahwa ini kemarahan masyarakat di Indonesia ini semakin memuncak begitu. Coba kita lihat videonya, ngeri, Pak. Padahal ini sudah dilindas pertama begitu kan ya, tapi terus nyelosor seperti itu begitu. Ini kan menandakan apakah ini ada kesengajaan atau tidak. Ini nyawa orang. Jadi saya kira bahwa kepemimpinan Prabowo ini ya lahir begitu kan ya, begitu begitu anarkisnya terhadap rakyatnya itu sendiri begitu. Ya, ini meninggal di tangan rakyat ya. Mobil Brimob itu dibeli oleh pajak rakyat, keringat rakyat begitu kan, malah melindas rakyat. Ini kan ngeri pada akhirnya. Oke lah begitu kan ya, demo besar-besaran tanggal 25 ini memang murni begitu kan ya, memang murni muncul dari beberapa aspirasi dari rakyat, kekecewaan rakyat terhadap tunjangan itu begitu. Dan Dasko nampaknya kurang satset begitu kan ya. Dasko sudah menyampaikan bahwa 50 juta itu per Oktober, setelah Oktober itu sudah tidak ada lagi. Dan saya kira itu terlambat. Coba seandainya Presiden Prabowo yang datang, Presiden Prabowo yang ngomong, mungkin masyarakat Indonesia percaya. Nah, pada tanggal 28 ini begitu kan ya. Ini, saya catat ini ya. Pada tanggal 28 ini kok masa ya masih berdatangan ya, tanggal 28 ini kok masih ada demo berdatangan begitu kan. Dan datangnya tidak pagi. Datangnya itu adalah menjelang sore, Pak. Jadi saya kira bahwa sampai malam ya baru ada kabarnya anarkis sampai malam begitu kan, sehingga Brimob yang melindas ojol itu ini menandakan bahwa tidak sehat untuk mengamankan bagaimana rakyatnya itu sendiri. Kalau ada demo seperti itu pengamanannya sangat luar biasa, Pak. Bukan omon-omon mengamani pengamanan ini, pengamanan itu begitu. Kenapa kalau sudah terjadi baru bisa bergerak? Ini kan ngeri, Bos. Coba kita lihat saja masyarakat ini sampai malam, Pak. Sudah jam berapa itu begitu kan? Ya. Jadi akibatnya apa? Akibatnya aspirasi ini begitu kan seolah-olah tidak didengarkan oleh DPR, tidak didengarkan oleh pemerintah. Kalau sudah seperti ini siapa yang salah? Coba bayangkan begitu. Saya yakin di berbagai daerah ini akan ada demo besar-besaran begitu kan ya. Apalagi seorang ojol. Bayangkan. Seorang ojol ingin menuntut haknya begitu kan ya. Jangan sampai gajinya atau pajaknya begitu kan ya diberikan kepada tunjangan 50 juta ke DPR itu begitu. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan oleh masyarakat hari ini ya nggak tahu lagi begitu kan bahwa mau apa begitu ya. Langkahnya mau apa sekarang ini? Aspirasinya sudah, demo sudah, itu tetap tidak didengarkan oleh mereka begitu yang pemangku kebijakan begitu kan ya. Inilah kelalaian Presiden Prabowo. Saya katakan itu. Kenapa? Bisa saja begitu kan ya di sekeliling Bapak yang bisa menjerumuskan Bapak itu sendiri begitu. Politik jangan terlalu jujur, Pak, begitu kan ya. Kenapa tidak terlalu jujur? Ya jangan terlalu mengharapkan simpati orang kalau tidak punya dampak yang positif terhadap rakyat, kebijakan yang pro terhadap rakyat. Ya, membantu rakyat. Bagaimana soal kemiskinan, kesejahteraan, lapangan pekerjaan. Jadi, kalau itu tidak ada, Pak, omon-omon, Pak, mau simpati apa? Merasa terzalimi, merasa bahwa seorang presiden seolah-olah dituduh ini, dituduh itu, begitu kan? Tidak akan simpati orang, Pak. Jadi saya kira ya ada yang menunggangi yang begitu luar biasa, baik itu adalah non-state atau negara sendiri begitu kan, dalam artian bahwa para oligarki. Saya menduga ini begitu kan. Saya menduga begitu kan ya. Bisa saja demo-demo ini orang-orang yang kemudian bisa saja ada geng begitu kan ya untuk menjerumuskan Bapak Prabowo itu sendiri begitu kan. Itu pertama. Yang kedua adalah kong kali kong para koruptor. Di mana para koruptor yang kemudian diungkap oleh Presiden Prabowo begitu luar biasa dahsyatnya begitu kan. Penegakan hukum menjadi prioritas utama bagi bangsa dan negara. Tapi ya satu sisi lebih pinter koruptornya. Karena apa? Bisa mengendalikan. Uangnya, modalnya banyak, semuanya bisa dikendalikan. Kalau Bapak diam, ya, kalau Pak Presiden Prabowo ini diam, saya yakin dan seyakin-yakinnya Bapak akan dijajah oleh orang mereka begitu kan. Ya, mau sampai kapan negara kita ini? Jadi artinya apa? Artinya bahwa Presiden Prabowo harus melurus ini siapa di balik ini semua begitu.
Jadi kalau toh pada hakikatnya terjadi seperti ini, ada orang yang kemudian mengatakan, wah jangan-jangan ada yang menunggangi, periksa mereka begitu kan, ya. Jadi jangan sampai ini saya kira negara ini sudah gagal menjamin rakyatnya itu sendiri. Sudah bayar pajak cash, sudah bayar apa-apa cash, apapun cash, ya. Negara masih untung, ya. Negara masih rugi. Negara masih kekurangan ini, ngutang lagi sana sini begitu kan. Ini akibat kekecewaan rakyat. Sudah sepenuhnya percaya terhadap pemerintah, ya, terhadap negara, malah negaranya sendiri ada malingnya di situ begitu. Inilah yang seharusnya diungkap oleh Pak Prabowo. Jangan sampai kalah dengan orang-orang oligarki itu begitu. Jadi ini bisa saja, ya, lawan politiknya begitu kan, ya. Lawan politiknya bisa saja ini bertepuk tangan sekarang ini. Ya, siapa mereka begitu? Ya, seperti termul-termul misalnya. Ini coba kita lihat. Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden berbagai kepala negara sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh jika tak mampu lebih baik mundur demi kebaikan bangsa, ya, kata Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, dalam rilis yang diterima redaksi di Jakarta Kamis. Siapa mereka? Jadi ada kecurigaan-curigaan besar begitu kan. Ya, siapa yang menunggangi ini begitu, Pak? Maka yang saya katakan tadi, jangan sampai percaya pada termol-termol itu begitu. Di lingkaran Bapak masih banyak orang-orang itu, Pak. Justru Bapak dijerumuskan dengan itu. Bapak sudah benar mengatakan akan menangkap korupsi besar. Ya, akan penegakan hukum yang begitu luar biasa. Biar rakyat yang miskin ya tetap hidup sederhana. Ya, transparansi publik dan keadilan itu harus sama di mata hukum. Tapi nyatanya, Pak, anak buah Bapak sendiri, ya, di lingkaran-lingkaran istana sendiri begitu kan, yang memainkan korupsi, yang memainkan hal-hal tambang ilegal, yang memainkan macam-macam di situ, Pak. Ini yang harus diberantas oleh Pak Prabowo begitu. Jadi saya kira saya percaya betul bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan itu begitu kan. Tapi anak buahnya yang kemudian masih saja tidak mendengarkan itu, Pak. Ya, salah satunya Noel. Bagaimana Noel, ya? Noel itu begitu luar biasanya berapi-api begitu kan, ya. Tapi ditangkap KPK atas pemerasan. Itu wakil menteri loh. Bagaimana dengan yang lain, Pak? Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung, ya, demo-demo tanggal 28 ini saya kira ada orang yang menunggangi begitu kan, ya. Baik itu adalah para kelompok-kelompok koruptor, para oligarki yang takut diusut ya masalah kasus besarnya. Bisa saja ini, Pak. Jadi Pak Prabowo ini harus betul-betul pro terhadap rakyat lah, ya. Ayolah kita bersama-sama begitu kan, ya. Sudah saling menghargai rakyatnya, sudah bayar pajak semuanya begitu kan. Masih saja anggota DPR mengatakan tululah, mengatakan inilah, mengatakan itulah begitu kan. Begitu alibinya begitu kan negara kita. Ini gimana coba? Rakyat sudah marah hari ini, Pak, ya. Jadi jangan sampai bahwa ya di negara-negara lain, di daerah-daerah lain, ini akan memuncak reaksi itu begitu. Ini, polisi temukan grup WhatsApp berisi ajakan demo ke Jakarta, anggota ratusan pelajar. Nah, inilah yang kemudian siapa di balik itu semua begitu kan. Jadi saya kira ini banyak ya persepsi publik begitu kan ya, yang kemudian muncul narasi-narasi itu. Nah, datanglah ketika kejadian Pak Kapolri memeluk korbannya, memeluk keluarga korbannya begitu kan. Minta maaf, rasa sedih. Ya, dari kemarin kemana, Pak? Begitu kan? Dari kemarin kemana, Pak? Itulah negara Indonesia seperti itu, begitu. Kalau sudah terjadi, kalau sudah viral, baru ditindak, bos. Coba, dari dulu pengamanan Satgas ini, pengamanan itu, begitu kan. Tapi, gimana untuk mengamani rakyatnya sendiri, begitu? Jadi saya kira satu sisi begitu kan, usut siapa mereka yang menunggangi itu begitu ya. Demo yang resmi yang saya lihat begitu kan ya, itu tanggal 25 Pak. Ya, tanggal 25 ya yang resmi itu begitu kan. Kenapa di tanggal 28 ini kalau memang ada demo besar-besaran lanjutan begitu kan. Kenapa kok datangnya ya agak siang? Kenapa tidak pagi di situ begitu kan? Kalau ingin menuntut kembali begitu. Dan kenapa waktu malam ya kalau memang ada susulan demo itu, kenapa Prabowo tidak menemui itu? Apakah dianggap sepele masalah hal seperti ini begitu? Jadi saya kira ini menurut saya pribadi agak lucu sebenarnya. Kan siapa yang bertanggung jawab pada akhirnya sekarang ini? Coba kita lihat saja ya.
Dan sekarang masyarakat Indonesia mengatakan gimana kepemimpinan Prabowo ini? Ya kok seperti ini? Yang salah itu Prabowo-nya. Ya banyak yang menyalahkan Prabowo-nya begitu. Walaupun secara tidak langsung ada yang menunggang itu begitu. Ini ada 7 anggota kabarnya di dalam itu yang melindas sopir ojol saat demo. Ya ngeri-ngeri sedap bos kalau sudah seperti ini. Mau ngapa lagi begitu kan? Apakah Kapolri cukup minta maaf? Cukup apa dan sebagainya begitu kan? Ngeri bos. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat ya yang mau gimana lagi begitu kan. Masyarakat sudah seperti ini kok begitu kan. Masyarakat sudah semakin memuncak reaksinya dan bahkan ya Presiden Prabowo harus bertanggung jawab ini. Coba kita bayangkan begitu kan. Kalau tidak ada menunggangi bagaimana demo-demo di era Jokowi begitu. Di era Jokowi begitu mungkin setiap 3 bulan sekali ada demo besar-besaran, tapi tidak seperti ini, Pak. Coba periksa, Pak. Ya, yang 7 itu. Ya, yang 7 itu periksa. Jangan-jangan mereka termul, Pak. Ya. Jadi saya kira ini jangan sampai begitu. Jangan sampai mengganggu stabilitas politik Prabowo begitu. Jadi saya paham demo-demo seperti itu begitu kan, ya. Jadi rakyatnya justru dibenturkan dengan hal-hal yang kemudian merasa kalau tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Saya kira ini tidak akan bisa, akan semakin panas di berbagai daerah. Tapi tanggal 3 ini kabarnya ya ada demo besar-besaran di Jawa Timur. Ya, ini beda lagi, ini menurunkan Hovifah. Pasti ojol ini akan ikut juga begitu kan ya. Saya yakin itu begitu. Wah, ngeri nih bos. Ngeri ini ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.